Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Hamka, obrolan ringan di podcast Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya Ihsanul Baihaqi akan menemani kalian di episode kali ini. Kita akan membedah kasus secara tajam dan terbuka, isu-isu aktual yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Terutama pada kasus korupsi salah satu anggota kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, Immanuel Ebenezer, yang tentunya menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker. Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Kasus ini tentunya rekan-rekan Sobat Hamka menjadi sorotan karena kasus yang pertama melibatkan anggota kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo. Tentunya diskusi kita pada podcast hari ini, podcast episode kali ini bersama dengan orang yang sangat tepat. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, sekaligus Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Hasrul, SHMA. Kira-kira kita panggilnya apa ini, Pak? Karena saya orang Madura ya, biasanya dipanggil Cak itu. Panggil Cak Hasrul ya? Cuman kalau di tempat saya itu biasanya nama belakang Mas yang dipanggil. Jadi Cak Halili mungkin. Kalau orang Jawa itu nama Iya, depannya. Silakan saja. bebas, Pak. Ya, Baik, jadi teman-teman, rekan-rekan kita bersama dengan Pak Halili. Kalau Madura tadi Cak Halili ya? ya, Jadi ini teman-teman perlu kita ketahui tadi teman-teman, ada lonjakan karir yang cukup melesat dari awal eh, Wamenaker ini sebelum menjabat, dari mengaku sebagai driver ojol, kemudian pernah menjadi Jokowi Mania, ketua Jokowi Mania, eh, menjadi apa namanya, kalau Ganjar Mania ya, tapi nggak jadi, kemudian pindah ke Prabowo. Nah, di sisi lain lonjakan karir ini juga mungkin akan menjadi salah satu faktor diskusi kita ini, Pak. Sebenarnya pertanyaan mendasar untuk kita semua, bagaimana refleksi untuk melihat korupsi atau pemberantasan pada era ini, Pak, akhir-akhir ini. ya. Terima kasih Mas. Pertama saya perlu melakukan revisi dulu. Iya, Saya bukan direktur dari Pusat Kajian Anti Korupsi, tapi saya lebih tepatnya sekretaris di Pusat Kajian sekretarisnya. Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Selain saya Iya, juga aktif sekarang di pengurus Majelis Hukum dan HAM, pengurus Pusat Muhammadiyah. Jadi saya terima kasih dibantu karena sudah diberikan informasi terkait tadi ya, figur yang disebut menjadi salah satu dari orang penting di kabinetnya Pak Prabowo yang kemudian terkena kasus skandal korupsi. Saya ingin melihatnya lebih reflektif dan mencoba melihat abstraksinya ya, apa sebenarnya nanti yang bisa kita ambil sebagai pelajaran penting dari peristiwa ini, baik untuk kepentingan reformasi birokrasi dalam kerangka pencegahan korupsi, juga termasuk untuk membaca kembali sebenarnya eh, jargon-jargon anti korupsi yang sampai sejauh ini terus iya, didengungkan oleh Prabowo, tapi kita melihat ada paradok-paradok yang sering dipelesetkan oleh orang dengan kata itu hanya omon-omon saja. Ya. iya, iya, Jadi yang pertama, kalau melihat kasusnya Mas Nol Ibanizir itu, eh, saya melihat itu dengan cara kontras ya. Kontras dalam artian, di satu sisi itu sebenarnya sedang mempermalukan apa yang selama ini disebut sebagai upaya reformasi birokrasi pemerintahan. Karena dengan yang dilakukan oleh dia dengan korupsi yang kemudian tadi disebut pemerasan, biasanya selama ini suap dan gratifikasi dan sekarang melakukan pemerasan, kita segera bisa melihat bahwa terjadi yang namanya celah yang sangat menganga ya dalam reformasi birokrasi itu. Jadi yang terjadi kemudian makanya saya sebut ini seperti mempermalukan agenda reformasi ketika reformasi yang dibayangkan nanti akan menjadi sistem pencegahan untuk korupsi itu kemudian mempunyai celah yang sangat menganga untuk terjadinya praktik-praktik korupsi. Kemudian yang kedua,
Ini saya kontraskan bahwa Nggih. kalaupun dia seperti sebuah tindakan mempermalukan reformasi birokrasi dengan memperlihatkan boroknya yang masih kurang, pada saat yang sama ini mestinya menjadi momentum ya, khususnya bagi rejimnya Prabowo ini untuk mengakselerasi perbaikan dalam reformasi birokrasi yang dianggap menjadi mempunyai celah menganga ini. Iya, iya, Jadi iya. ini yang saya bilang, saya melihatnya kontrasnya begitu. Kasus Nol ini adalah tamparan yang memalukan bahwa reformasi birokrasi yang selama ini gaung-gaungkan itu masih banyak celahnya. Tapi pada saat yang sama dia bisa menjadi momentum kalau diambil dengan baik untuk mengakselerasi yang namanya reformasi birokrasi itu supaya kemudian berjalan dengan konsisten kembali dan celah yang dianggap menjadi masalah itu ditutup. Nah ini yang pertama ya. Yang kemudian yang kedua. Nah kalau tadi pendekatannya itu sebenarnya adalah celah, maka kita akan segera melihat begini maksud saya. Nggih. Kan saya membayangkan bahwa kalau korupsi itu dilakukan di level kementerian seperti Kemenaker ini ya kan. Eh, saya membayangkan bahwa sebenarnya di kementerian-kementerian itu sudah ada yang namanya sistem pencegahan korupsi ya. Pengawasannya ada. Ya, kan korupsi itu kalau kita baca ada dua ya, penindakan dan pencegahan. Dan sebenarnya kalau ada istilah reformasi birokrasi itu dibayangkan bahwa di dalamnya juga ada yang namanya sistem pencegahan. Sistem pencegahan itu misalnya sudah ada sistem pengawasan internal, sudah ada whistleblowing system, sudah ada misalnya mekanisme untuk anti conflict of interest atau anti COI, anti gratifikasi, anti korupsi, anti fraud dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang namanya sistem pencegahan yang ada di kementerian itu, tadi yang saya sebutkan rupa-rupanya itu, mulai dari SPI, WBS, anti coy, anti gratifikasi, anti suap itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang saya sebut dengan istilah tone of the top. Iya, iya, iya. Figur pimpinan yang nanti akan menjadi tauladan. Jadi kita bayangkan saja bahwa kemudian kalau sampai di suatu kementerian selevel menteri atau wakil menteri misalnya melakukan tindakan koruptif, maka itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk menghancurkan semua sistem pencegahan yang sudah dirancang tadi yang saya sebutkan satu persatu. Ya, itu terjadi pada kasusnya karena di kementerian itu ada seorang wakil menteri yang tidak berintegritas yang kemudian menghancurkan reformasi birokrasi untuk pencegahan korupsi. Ya, misalnya ini kita juga bisa bayangkan ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar kasus serupa yang pernah terjadi di kabinet eranya Jokowi kalau tidak salah ya. Syahrul Yassin Limpo itu sama itu. Kementerian Pertanian. Ya, itu kan sama juga sebenarnya predator korupsi ya kayak gitu. Saya menyebutnya karena dia sebenarnya kemudian menjadikan selain menjadikan lembaga itu seperti pelayanannya dia, kementerian itu pelayan seperti menjadi birokrasi yang melayani dia, juga sekaligus menghancurkan tadi yang disebut dengan sistem pencegahan itu. Jadi ini kalau kita lihat, jadi sekarang kalau dilihat kontrasnya, kemudian ada reformasi yang dianggap perlu diperbaiki kembali, kemudian kalau lihat bahwa sistem itu kemudian dirusak, berarti yang ada masalah yang utama di sini adalah bahwa memang ini problem ketika sistem pencegahan yang dibangun itu tidak ketemu dengan figur yang baik, figur yang berintegritas. Padahal figur yang berintegritas itu diperlukan karena dia tadi disebut sebagai tone of the top dari yang namanya pencegahan korupsi. Jadi ini yang kalau melihat positifnya, jadi ada seperti mempermalukan tapi momentum untuk memperbaiki itu ada. Itu kalau dilihat dari aspek yang positif. Tapi kalau kita juga melihat dari aspek yang tidak terlalu positif, ya bahasanya mungkin negatif ya kalau istilah saya. Bisa tidak sampai ke sana, kita merefleksikan banyak hal, tapi kemudian mengatakan seperti membuat apologi bahwa ini kasus ini sebenarnya kasus yang sangat individual, kasus oknum lah kalau istilahnya sekarang. Jadi melakukan personifikasi bahwa kalau ada kasus seperti ini hanya karena kasus oknum saja, individu ya kan, dan tidak akan memberikan semacam dampak yang merusak kepada citra dari sistem birokrasi.
Ini kan sering juga kita dengarkan ya orang bilang kayak gini nih. Jadi eh, dia tidak mengambil pelajaran yang berharga, tapi kemudian melakukan personifikasi secara individu, bahkan kemudian terkesan itu meremeh-temehkan dengan mengatakan ini nggak akan terlalu banyak berpengaruh. Nanti saya Iya, ganti iya. dengan orang yang baik ya. Kemudian karena begitu cara berpikirnya, seolah-olah secara sistem juga tidak ada masalah, lalu kemudian dilakukan yang namanya sistem model law enforcement seperti pemadam kebakaran. Jadi Bagaimana itu, Pak? di-intercept-nya juga secara sporadis ya. Oke. Lah ya kalau cuma orang ya carikan orang yang baik kan gitu aja ya. Iya, iya, iya. Nah ini kan sebenarnya selama ini juga bisa memanipulasi publik sehingga publik pun sebenarnya kadang-kadang mengatakan oh kalau personal gitu carikan orang yang baik, publik pun digiring untuk bereaksi secara reaktif ya. Ini nggak sehat juga. Padahal sebenarnya yang esensial adalah masalah kayak gini ini jangan-jangan memang tidak kasus oknum tidak bisa dipersonifikasi secara individual karena harusnya setelah itu ada yang namanya reformasi secara menyeluruh di level birokrasinya. Itu yang saya catat. Jadi Iya, iya. kalau mau mengambil pelajaran ya bisa dilihat dari secara positif tadi seperti mempermalukan tetapi pada saat yang sama juga menjadi momentum yang baik sepanjang tidak dilihat secara negatif, dilokalisir bahwa ini hanya kasus yang bersifat personal. Iya, iya. Ya, lalu kemudian dianggap kalau di intercept juga dengan diganti orang karena oknum kasusnya, lalu kemudian digiring publik seolah-olah kalau diganti dengan orang yang orangnya saja tidak diperbaiki sistemnya seolah-olah selesai. Jadi ini Mas Iya. pelajaran pertama apa namanya perspektif pertama yang harus kita lihat pada situasi kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat selevel wakil menteri pada kasus Nol Ebenezer ini. Oke. Ini itu menarik ya rekan-rekan. Eh, jadi kita melihat posisi Nol ini kan sebagai ya tertinggi lah, termasuk tertinggi di kementerian yang kemudian mungkin sebelumnya itu ada perkara korupsi juga sudah sampai pengadilan dan ada amnesti dan abolisi. Kalau abolisi itu untuk perkaranya Tom Lembong dan amnesti untuk perkaranya Sekjen PDIP. Nah, dan rekan-rekan kalau melihat atau membaca berita secara seulas itu eh, Nol ini juga sejak dini sudah meminta adanya amnesti ya Pak. Ya. Jadi gimana ini jenengan melihat komitmen atau mungkin yang diinginkan sama presiden ini seperti apa nanti? Oke, ini sekaligus tadi ya kalau tadi kasusnya Perse untuk Oke. kepentingan reformasi birokrasi, saya tadi sudah memberikan catatan, dilihat secara positif dan negatif. Tapi pada saat yang sama karena situasinya sekarang itu memang apa-apa itu ada dimensi politiknya, Iya. makanya ini juga harus ditarik juga kepada kemudian dengan pertanyaannya lebih jauh. Dalam konteks ini sebenarnya kalau ada wacana yang mengatakan atau membawa kemudian kepada persoalan abolisi dan amnesti yang notabene menjadi kewenangan presiden dan itu menjadi jalan politik, kita perlu bertanya apakah ini mengganggu sebenarnya aspek penegakan hukum untuk anti korupsinya. Tapi pada saat yang sama sebenarnya juga bisa memberikan catatan uh, bahwa ini memberikan gambaran mengenai sebagai seorang pimpinan politik, Prabowo itu memang punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tadi yang disebut ya, abolisi dan amnesti. Tapi itu tidak boleh dia lakukan secara kontraproduktif. Karena kalau itu dilakukan secara kontraproduktif, kalaupun dia merasa punya kewenangan, itu justru akan menjadi blunder buat dirinya. Iya, iya, iya. Dari sini orang sekarang bisa melihat apakah dia bersungguh-sungguh ataupun dia sebenarnya hanya menggunakan yang namanya semangat anti korupsi itu sebagai jargon dan gimmick kalau anak muda sekarang ya. Iya, Pak. Jadi hanya untuk gaya-gaya aja ya. Tampilannya Ya, gitu. untuk tampilan saja. Itu yang kemudian harus diperhatikan dengan baik sehingga kemudian orang bisa memastikan apakah orang ini sebenarnya serius atau tidak. Nah, catatan saya kan begini Mas sebenarnya. Kalau kita melihat dari perspektif itu ya. Saya lihat salah satu di antara kritik orang kepada Prabowo ini kan dia banyak dicatat orang tuh melakukan paradok-paradok ya. Oke. Jadi orang kemudian memplesetkan menjadi cuman orang yang melakukan omon-omon saja. Iya, iya, Ya. iya, iya. Misalnya pada saat yang sama dia bercerita atau apa namanya berretorika
ya di dalam pidato-pidatonya dia bahwa dia akan serius dengan persoalan Korupsi. korupsi misalnya. Tapi pada saat yang sama dalam waktu yang tidak lama kemudian pidatonya dia yang berkobar-kobar dan berkoar-koar itu dimentahkan sendiri oleh pidatonya dia yang menghambarkan pidatonya yang nampak berapi-api itu. Tiba-tiba dia menyatakan dia lebih berempati kepada keluarga dari para Keluarga. koruptor ya. Pertanyaan saya kenapa dia tidak berempati kepada masyarakat yang menjadi korban praktek korupsi? Itu kan harusnya yang ada di kepalanya kalau dia Korban yang betul-betul. lebih besar ya, Nah Pak ya. ya masyarakat dalam hal ini. Ya, terus yang kedua, misalnya ya mungkin ini sangat subjektif ya. Orang kemarin kan melihat posisi Hasto sama Tom Lembong itu berbeda. Jadi kemudian eh, mungkin ya tanggapan saya secara subjektif. Publik itu melihat kalau Tom Lembong dapat abolisi mungkin oke lah. Tapi pada saat yang bersamaan Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto ya. Yang mungkin sampai sekarang orang itu ada yang berpikir jangan-jangan dia memang ada korupsinya. Pertanyaannya kalau harusnya ada korupsinya ya diterusin dong persoalan hukumnya, jangan kemudian diberikan amnesti. Nah, ini kan terlihat di sini sekali lagi paradoknya Prabowo itu. Tadi kalau dia berretorika itu sering omongannya dia yang bersemangat untuk anti korupsi itu dihambarkan sendiri oleh omongannya dia. Yang kedua, dia meletakkan momen itu yang sebenarnya itu kontradiktif satu dengan yang lain pada waktu yang bersamaan. Jadi tadi dua tokoh yang sebenarnya posisinya itu tidak bisa sama, tapi seolah-olah kemudian publik digiring bahwa dua-duanya itu sama. Orang-orang yang di atas dasar kewenangannya dia kemudian dia dalam tanda petik ampunilah persoalan korupsinya. Yang terakhir kita melihat juga paradoknya begini. Coba Anda bayangkan ya. Kemarin publik itu apa namanya dicuri perhatiannya oleh banyaknya orang yang mendapatkan penghargaan bintang Iya, Mahaputra ya. Mahaputra. Beberapa orang mengatakan memang pantaslah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berdedikasi itu memang layak dapat ya. Tapi pada saat yang sama masyarakat juga misalnya banyak yang berikan catatan kok itu dapat itu pertama jasanya apa. Yang kedua yang tadi kalau karena kita sedang berbicara dalam konteks pencegahan dalam konteks semangat anti Semangat anti korupsi. korupsi. Yang menarik bahkan yang dapat penghargaan itu adalah orang yang dulu pernah berstatus sebagai terpidana Terpidana. korupsi. Nah, ini yang saya bilang bahwa eh, kalau mau ditarik lagi dari kasus ini sebenarnya ke aspek politik yang lebih jauh, ini kan saya bilang sebenarnya Prabowo ini sedang mempolitisasi wacana anti korupsi atau sebenarnya dia mau serius dengan kegiatan anti korupsi ini. Ya. Eh, ini yang diharapkan oleh masyarakat itu tadi menurut saya jangan gimmick-gimmick lah, jangan omon-omon lah, jangan paradok-paradok lah ya kan. Jangan omongan sendiri dihambarkan. Nah, momentumnya seperti mencuri menggabungkan orang yang dipercaya oleh publik dan yang disangkai oleh publik mengenai kasus pemberian penghargaan. Nah, ini saya kira nanti kita bisa diskusikan Mas, karena menurut saya gini ya, kalau tadi disebutkan kasusnya 0 itu perse, menunjukkan bahwa kalau ada pencegahan anti korupsi di birokrasi itu tidak jalan karena justru orang kunci di situ itu bermasalah integritasnya. Maka pertanyaan kita adalah kenapa orang bermasalah itu bisa duduk di posisi itu? Iya, bisa masuk ke Ya, lingkaran. itu kan atas dasar privilege yang dimiliki oleh Prabowo ketika dia melakukan vetting. Maka pertanyaan saya kemudian lebih jauh adalah berarti dulu preferensinya Prabowo ini ketika memilih orang, kalau semangatnya anti korupsi, harusnya adalah orang yang tidak bermasalah secara integritas. Sejak awal Ya, malah. tapi kalau melihat Anda tadi bercerita, dia dulu sebenarnya mungkin bahasa saya tidak lepas ya, seperti seorang kutu loncat ya. Jadi loyalisnya ini sampai terakhir jadi loyalisnya Jokowi, baru kemudian dipilih. Nah, pertanyaan saya, berarti Prabowo ini nyari orang nggak penting bagi dia adalah apakah dia punya integritas atau Kapasitas semangat integritasnya. integritasnya. Yang penting adalah orang yang loyal kepada dia, pernah membantu dirinya di posisi sekarang, lalu kemudian dia seperti membayar hutang, menunjuk orang ini, menaruh di tempat yang dianggap strategis tadi selevel menteri dan wakil menteri, lalu kemudian bermasalah. Ini satu. Dari aspek ini menurut saya juga menjadi catatan ya, kalau ini sekali lagi
bisa kita refleksikan atau pelajaran apa yang bisa kita lihat ya pada kasus-kasus seperti ini ketika kemudian pertanyaannya adalah tidak cuma soal reformasi birokrasinya per se pada kasus-kasus ketika tone of the top itu tidak jalan karena figurnya tidak ada, tetapi juga sekarang kita perlu menunjuk kepada Prabowo, dulu Anda memilih itu kualifikasinya apa? Iya, pas di awal itu mau memilih Ya, apa? dalam teori yang wajar tentang memilih kalau konteksnya adalah untuk anti korupsi, kan yang dilakukan oleh Prabowo itu bukan cuma sekedar tindakan vetting ya. Dia milih orang. Milih itu harusnya juga memperhatikan kualifikasi integritasnya. Setelah itu, karena bagaimanapun nanti ini akan menjadi anak buahnya Prabowo, bahkan Ya. menjadi orang yang akan leading figure di apa namanya di instansi di kabinetnya dia harus melakukan yang berikutnya dilakukan adalah kegiatan yang disebut dengan oversight. Ya, Bagaimana itu, Pak? memilih lalu mengawasi, memastikan bahwa oh ini saya pilih, lalu dia diawasi. Jadi pertanyaannya boncos ketika salah milih orang, pengawasannya juga nggak benar, gagal, Iya. sampai kemudian terjadi yang namanya bentuk korupsi yang sifatnya mengarah kepada pemerasan seperti itu. Dan ini yang tidak pernah dipikirkan mungkin oleh Prabowo bahwa hal seperti itu bisa menimbulkan yang namanya krisis simbolik terhadap Iya, iya, iya. reformasi Betul, betul. birokrasi, bahkan itu menjadi pertaruhan terhadap kabinetnya dia, Kabinet sampai selesai. kabinet merah putih Merah ya putih. saya. Nah, jadi ini persoalannya. Jadi vettingnya dulu perlu kita tanyakan lagi. Dulu milih kualifikasinya apa. Setelah itu dia melakukan pengawasan secara benar nggak Iya. sebagai atasan. Kemudian benar nggak dia membayangkan bahwa kalau ini ada apa-apa itu akan berdampak menjadi semacam krisis simbolik karena menghancurkan reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua sebenarnya mempertaruhkan nama dari kabinetnya dia sendiri. Kemudian yang terakhir itu yang saya bilang tadi membuat tone of the top itu tidak jalan karena seharusnya dia menempatkan orang strategis itu ya kan yang Iya. baik dan tidak bermasalah bisa mengakselerasi yang namanya reformasi birokrasi untuk anti korupsi itu tidak terjadi dan yang terakhir ya sekarang dia harusnya bertanggung jawab secara politik dalam semangat anti korupsi dia harus bisa kembali menunjukkan kepada orang bahwa politiknya dia itu sebenarnya politik anti korupsi yang otentik, bukan gimmick-gimmick tadi ya. Yang Jadi real, nyata. harus ada akuntabilitas politiknya. Ini kalau kita bacanya Iya. politik ya melihat walaupun itu sebenarnya kasusnya cuma selevel itu, tapi kita bisa abstraksikan kembali dalam konteks Prabowo. Jadi yang betul kalau sekarang orang mempertanyakan relevansinya Iya, seberapa iya. relate kasus ini dengan posisi Prabowo sebagai pemimpin politik. Dan kita tahu di mana-mana cerita sukses anti korupsi itu uh, aspek dimensi politiknya yang kuat dalam artian gini, ketika ada pemimpin politik yang benar-benar secara otentik dia melakukan yang namanya semangat anti korupsi, maka jalan untuk menuju kepada apa namanya adanya situasi anti korupsi itu terjadi. Iya, iya, iya. Kayak gitu ya. Itu berapa catatan. Iya. Ya. Jadi rekan-rekan eh, menarik ya. Memang perlu ya komitmen yang kuat dari kepala negara dan tentunya Presiden Prabowo. Dan tadi kan kita mendengar banyak nih teman-teman ulasan-ulasan dari kementerian lah. Itu bagaimana apa namanya pengawasannya tadi. Saya highlight pengawasan atau pencegahan. Nah, kira-kira dari Pak Halili sendiri, apakah ada tawaran nih pencegahan yang Ya. sekiranya untuk ya anti korupsi? Apakah nanti ada komparasi dari instansi lain atau dari negara lain yang tentunya bisa kita adopsi seperti itu? Ya. Bagaimana, Pak? Ya, tadi saya coba cari data-data di internet, Mas ya. Saya mendapatkan informasi yang memang beberapa negara seperti Korea Selatan Iya, misalnya itu yang mengalami kayak gini juga. Jadi ada top figur birokrasi selevel menteri, bahkan pimpinan politik juga ada skandal-skandal korupsi. Tapi kemudian sekali lagi ketika itu diintercept dengan baik, itu bisa memperbaiki kembali situasi anti korupsi di sana. Jadi sebenarnya gini maksud saya tadi itu. Jadi ini memang problem yang harus diselesaikan ya. iya, Eh, di sebuah lembaga itu sudah ada sistem anti korupsinya. Tadi ya, iya, yang sistem pencegahan mulai dari yang disebut dengan SPI, whistleblowing system, anti coy, anti gratifikasi, anti suap segala macam itu sudah ada di dalamnya.
tapi dia membutuhkan yang namanya figur yang bisa memberikan keteladanan, karena itu harus berintegritas. Memang problemnya kemudian ternyata stok untuk cari figur yang berintegritas ini tidak banyak, ya Iya, kan? iya, iya. Sehingga kemudian kalau dia bermasalah, semua sistem pencegahan ini rusak, Sulit walaupun ini. sudah diinstal di dalamnya. Nah, ya kita bayangkan aja lah misalnya, kalau misalnya pada akhirnya orang itu hanya mereka bawahannya yang baik ini misalnya, kemudian dibayangkan harus melakukan kegiatan anti korupsi kepada atasannya yang korup, kan ya tidak mungkin, Iya, ya. iya. Karena itu saya berpikir gini Mas, kalau tawaran. Tadi selain bahwa memang negara lain itu juga melakukan dan berhasil ya. Jadi kemudian kalau bicara reformasi birokrasi untuk pencegahan korupsi, memang modelnya itu harus tidak kemudian melulu dibuat di mekanisme internalnya ya. Jadi kayak gini ini kan misalnya top figure itu jadi raja di kementerian. Iya, sangat. Ketika dia rusak, maka dia bikin rusak. Masalahnya dia karena selama ini dia kemudian tidak diawasi oleh otoritas yang lebih tinggi di luar kementerian itu. Makanya kan kalau biar tidak terjadi kasus-kasus kayak gini, selain ada sistem pengawasan internal, dipikirkan juga ada pengawasan yang bersifat eksternal. Eksternal. Misalnya KPK juga bisa mengontrol dia, model transparansi laporannya yang real time dan sebagainya, memanfaatkan teknologi. Lebih khusus lagi harusnya memang bentuk pertanggungjawaban di bawahnya menteri ini bisa membypass. Jadi tidak kemudian anak buahnya itu menggunakan fasilitas pencegahan anti korupsi kemudian berujung kepada pimpinannya yang bisa punya potensi tidak berintegritas walaupun juga bisa berintegritas. Kalau dia tidak bisa diandalkan, dia bisa membypass langsung misalnya kepada presiden. Harus Iya, dipikirkan iya. model-model kayak gini nih, karena masalahnya justru sekali lagi di figur-figur. Itu yang sekarang menimbulkan pertanyaan reflektif kepada saya. Entah itu di kementerian, bahkan saya beberapa kali ngisi pelatihan di BUMN itu ya gumun saya. Sering maksudnya gumun gini, Gimana itu, Pak? ini sistem pencegahannya sudah ada semua ya diinstal. Yang ada ISO sekian-sekian, itu Iya, iya. semuanya sudah standar internasional. Sudah ada SPI-nya, whistleblowing sistemnya sudah ada, anti fraud-nya ada, anti coy-nya ada, segala macam. Pertanyaan saya kok masih jebol, kok masih terjadi korupsi, Iya, iya, iya. ya kan? Ya karena ternyata yang main itu adalah level pimpinannya. Level atas nih. Ya misalnya sekarang ada whistleblowing system yang memungkinkan orang ketika membuat laporan kalau terjadi yang namanya fraud atau korupsi, misalnya di internal lembaga Iya, itu. iya. Tapi kemudian ujung fraudnya itu adalah kepada pimpinannya, yang ternyata juga Iya, korup. Itu iya, kan iya. nggak make sense ya. Makanya harus dibuat kemudian mekanismenya itu bisa nggak membypass seperti itu dengan melibatkan otoritas lain di luar itu, yang bersifat eksternal. Itu yang saya bilang, kalau kayak gitu itu akan bisa dilakukan ya. Iya. Nah, sehingga kemudian tidak upuk-upuk di situ. Ya sama, jadi karena yang bermasalah itu biasanya memang orang-orang elit birokrat di lingkungan Lingkungan itu, atas. yang dia sebenarnya bisa menjadi pengawas buat anak buahnya, tapi dia bermasalah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang harus mengawasi dia? Top figur di dalam lembaga itu, ya kan? Kan harus ada orang yang menjadi Iya. atasannya. Nah, sekarang modelnya yang di bawahnya orang ini harus dibayangkan dia kalau ketemu pimpinan yang bermasalah yang tidak berintegritas, orang-orang di bawahnya ini juga bisa membypass kalau istilah saya Iya, tadi iya. itu. Bisa Jadi langsung dia bisa langsung akses kepada pengawas-pengawas eksternal, eksternal. ya kan, atau bahkan langsung kepada pimpinannya, kepada presiden yang kemudian bisa diberikan alert bahwa Iya, iya, iya. orang yang kamu taruh di lembaga ini bermasalah. Ya, itu yang harus kita bayangkan sekarang seperti itu. Iya, iya. Sekali lagi, kalau ini kita bayangkan, pemimpin politiknya sendiri sebenarnya benar-benar punya nilai anti korupsi, tidak gimmick-gimmick ya. Kalau dia juga sebenarnya tidak Iya. serius ya, ya sama aja. Kan apalagi kalau misalnya korupsinya itu orang bilang sekarang istilahnya itu state capture corruption ya. Iya, betul, Itu Pak. memang mulai dari Mulai pimpinan dari politik yang pimpinan. paling tinggi. Dia kan sebenarnya ngirim orang ke instansi, ke lembaga itu memang orang yang nggak benar dan memang quote and quote dia Iya. akan menjadi anak buahnya yang nanti akan setor pendapatan dengan cara korup itu ya. Dan itu menurut saya sangat mungkin ya ada beberapa penelitian yang sudah bercerita Iya. seperti itu. Misalnya kalau buku lama yang pernah saya baca itu ditulis oleh Siapa, Pak? Robert Harris itu misalnya Political Corruption in and Beyond Nation State itu juga bercerita bahwa memang yang namanya politik apa namanya pemimpin politik sekarang itu banyak yang menggunakan dengan sengaja menggunakan bentuk-bentuk kejahatan tertentu itu untuk mendanai kegiatan Kegiatan politiknya. politiknya. Termasuk diantaranya adalah
korupsi, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang. Nah, itu jadi kalau udah kayak gitu ya agak susah ya. Tapi ini saya Iya. katakanlah kita masih memberikan apresiasi positif kepada atau positif tinggi kepada Prabowo dalam konteks itu. Kalau dia mau, orang itu harus diberi akses untuk membypass bahwa kalau dia anak buah, dia Iya. diawasi, tapi yang ngawasi dia itu bermasalah, nanti anak buahnya diberi kesempatan akses Langsung untuk aksesnya. kepada dia ataupun pengawas-pengawas eksternal yang juga dilibatkan. Iya. Karena di dalam berarti sistem pengawasan internalnya tidak jalan dengan baik. Di terakhir ini Pak, eh, respon Muhammadiyah terutama terkait pencegahan korupsi ini Pak. Ya, Bagaimana? saya itu beberapa waktu yang lalu itu pernah diundang di PDM Yogyakarta itu mengisi materi tentang nilai-nilai anti korupsi untuk kalangan Muhammadiyah. Tadi saya mengatakan gini lah Mas, yang poin itu sebenarnya adalah soal tone of the talk, ya. Iya, iya. Jadi sistemnya ada tapi nggak ada figur. Nah kalau di dalam Islam itu ada ajaran yang namanya ketauladanan, suatu Betul ada. hasanah, ya Iya, kan? iya, betul. Nah, memang nggak bisa tidak ya bahwa kalau konteks kemuhammadiaan, kalau orang Muhammadiyah itu bicara tentang nilai-nilai anti korupsi, biasanya ada beberapa kata kunci yang saya pelajari itu. Satu soal apa yang disebut dengan nilai-nilai amanah. Nilai-nilai amanah itu kan sebenarnya prinsipnya sama seperti apa yang disebut oleh orang sekarang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Tata kelola yang baik. bahwa orang yang aman itu akan Iya, transparan, ya kan? betul, Dia akan betul. akuntabel. Walaupun beberapa itu perlu dikontekstualisasikan secara benar ya, karena beberapa ajaran agama itu kalau tidak kita tempatkan dalam konteks anti korupsi bisa masalah. Misalnya Iya, iya, gini, iya. dalam agama saya sering berikan contoh, orang itu kalau berbuat baik kalau bisa, misalnya dalam hal memberi dan menerima, ini konteks gratifikasi ya. Iya, iya, Pak. Kalau bisa itu semakin tersembunyi kan semakin ikhlas ya kan. Jadi bahkan ada yang mengatakan kalau tangan kanan memberi, Iya, kalau iya. bisa tangan kiri Itu itu nggak yang bisa tahu ya kan. tidak bisa tahu. Nah, itu oke dalam urusan personal ya. Tapi bayangkan kalau itu dilakukan oleh seorang pejabat publik. Iya, iya. Dalam prinsip anti korupsi, transparansi itu maknanya gini. Kalau Anda pejabat publik, memberi dan menerima sesuatu, semakin sembunyi, ya kan, tidak transparan, Iya. itu berarti ada potensi masalah, Potensi toh? masalah. Nah, Betul, Pak. itu contohnya. Iya, iya. Jadi yang saya bilang, memang harus kayak itu, Mas. Jadi kalau Muhammadiyah itu, dia sebenarnya secara prinsip punya yang namanya tata kelola good Good governance itu, yang governance. baik itu. Nilai-nilai amanat, misalnya di Iya. dalamnya juga bicara transparansi dan akuntabilitas. Tapi tidak kemudian ditamputi, itu harus dimodifikasi, hingga kemudian comply dengan prinsip anti korupsi seperti tadi kan ada soal transparansi dan catatan. Iya. Kemudian yang kedua ya tadi adalah soal ketauladanan, keuswahannya. Saya tidak tahu apakah ini subjektivitas saya sebagai orang Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah itu dari dulu memang dilihat orang figur-figurnya itu bukan tipe orang yang gimikan. Bahkan orang mengatakan orang tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ya, kalau kita datang ke pekuburannya tokoh-tokoh Muhammadiyah Jogja itu, saya itu sering terharu karena ini luar biasa ya. Orang-orang yang sudahlah kalau mau lihat jasanya itu lihat sekolahnya, rumah sakitnya Apa segala yang macam, dari udahlah. dibuatnya. Ya, tapi orang kayak gitu tuh nggak suka dengan ornamen-ornamen yang nggak perlu. Makamnya kayak gitu coba ya, Iya, iya, nggak iya. ngundang orang untuk datang membesar-besarkan. Dan kalau dilihat ceritanya itu mereka dulu pada prinsipnya ya pokoknya melakukan sesuatu dengan mencontohkan. Ya, Mencontohkan langsung. iya, ini yang saya bilang. Kak gitu itu insya Allah akan memberikan semacam apa namanya efek bola salju yang luar biasa. Makanya saya bilang kalau nanya kepada nilai apa yang relevan di Muhammadiyah, ya ketauladanan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yang kedua prinsip-prinsip amanat itu sebenarnya yang secara esensial menurut saya sama dengan prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu terkait dengan tata kelola Tata kelola yang yang baik. baik. Itu kalau pertanyaannya adalah Muhammadiyah. Karena sekali lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah mentauladankan. Dan itu yang sekarang menjadi krisis Mas dalam konteks kita. Jadi saya sering bercerita bahwa zaman dulu dan saya kira sudah banyak sekarang orang bercerita. Kita punya tokoh-tokoh bangsa yang bisa memberikan tauladan kepada masyarakat. Zaman sekarang saya kalau di Indonesia itu susah nyarinya ya. Kecuali saya sering cerita di beberapa pelatihan anti korupsi itu kalau kita lihat kasus di Jerman ketika punya seorang kanselir yang bernama Angela Merkel yang belasan tahun berkuasa. Ketika dia turun dari kekuasaannya sebagai kanselir, masyarakat Jerman itu memberikan standing ovation penghormatan kepada dia di hampir seantero Jerman.
sebagai bentuk apresiasi. Itu Merkel itu menarik karena ketika dia jadi kanselir, itu misalnya banyak orang yang melihat dia itu terlalu sederhana. Cara berbusananya, gaya hidupnya dia ngelondri sendiri, pokoknya seperti orang kebanyakan. Walaupun tidak eksplisit, banyak orang yang mengatakan justru Merkel itu melakukan hal itu karena dia punya prinsip begini. Seorang pemimpin itu tidak boleh gaya hidupnya, pilihan hidupnya itu terlalu berbeda dari orang yang dipimpin. Iya. Kenapa? Karena dia kan nanti akan buat kebijakan. Bagaimana mungkin dia akan bisa merumuskan kebijakan Nggih. yang pas untuk orang kalau dia sendiri, lifestyle-nya, ya kan, itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Mesti meleset, ya kan? Yang logis itu memang, kalau saya hidup seperti kebanyakan orang, hampir bisa dipastikan saya akan mengerti kebutuhan orang, lalu ketika saya jadi pimpinan buat kebijakan, saya akan memastikan bahwa kebijakan itu memang seperti yang dibutuhkan masyarakat, karena sendiri melakukan itu. Melakukannya. Mentauladankan seperti itu. Sayangnya itu cuma ada di Jerman ya. Jadi untuk sekarang. Tapi sebenarnya tokoh-tokoh bangsa kita yang zaman dulu orang cerita tentang Pak Natsir, tokoh Islam, tentang Safruddin Prawira Negara, tentang Muhammad Hatta, itu adalah cerita-cerita ketauladanan itu. Sekarang Muhammadiyah mudah-mudahan masih punya stok tokoh seperti itu. Saya kira itu, Mas. Ih, ini teman-teman rekan-rekan menarik ya. Memang perlu kita ulas dengan waktu yang cukup panjang ini memang. Kalau cuman sebentar nih masih kurang. Nah, nanti teman-teman rekan-rekan bisa menikmati atau mendengar lagi episode selanjutnya. Kita akan membahas isu apa lagi sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Tentunya ini diskusi yang luar biasa nih Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Hasrul Halili. Jadi beliau Madura. Kalau Madura dipanggilnya Cak. Ya. Nah, gitu. Barangkali rekan-rekan ini belum tahu nih kadangkala. Atas kesempatan diskusinya, semoga diskusi pada episode kali ini bisa memperkaya pemahaman politik mengenai pentingnya keadilan, hukum, hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang ada di Indonesia. Untuk seluruh penggemar, pendengar, dan rekan-rekan yang menikmati podcast episode kali ini, kami ucapkan terima kasih. Saya Ihsanul Baihaqi pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Matur nuwun nggih, Pak.